Salam Matematika untuk anakku kelas 9. Di video pembelajaran kali ini Pak Wandri akan membahas soal-soal dari materi terakhir, yaitu kongruen dan kesebangunan ya. Matematika SMP kelas 9. Kurang lebih ada 8 soal berbentuk PG dan juga uraian. Oke. Ya, udah siap ya? Kita akan belajar bersama. Soal pertama. Jika dua buah trapesium ya, pada gambar ini di samping ini sebangun, nah, maka tentukan nilai X. Oke, untuk menjawab berapa X-nya, ingat prinsip sebangun itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Nah, yang kita bandingkan harus sama ya, ukuran yang di kanan ini dengan yang kanan, nanti yang bawah nanti dengan yang bawah. Nah, kurang lebih kita akan buat perbandingan seperti ini. Nah, setelah kita dapat perbandingannya ya, X banding 5, 14 banding 8, kita kali silang. Setelah kita kali silang, kan seperti ini, ya, 8 kali X, ya, lalu 14 kali 5, jadi 8X sama dengan 70. Nah, tinggal dilanjutkan saja, jadi X itu dapat dari 70 dibagi 8. X sama dengan 7,85 cm. Bisa ya, soal nomor 1. Oke, next soal nomor 2. Segitiga KLM kongruen dengan segitiga STU, maka tentukan besar sudut T. Oke. Kita perhatikan gambarnya ini posisinya yang gambar kiri dengan kanan ini terbalik ya, tidak sama. Maka kita harus bisa menganalisa gambarnya. Nah, kita buat dulu pernyataan ini ya, KLM, kongruen, STU. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui di dalam gambar adalah sudut M 70. Nah, ini segitiga apa? Segitiga sama kaki ya, KLM itu sama kaki. Dengan yang diketahui sudut M-nya 70. Nah, maka sudut K dan sudut L ini besarnya pasti sama. Nah, kita buat mencari sudut K dan L dapat dicari dengan 180 derajat total semua sudutnya dalam segitiga dikurangi 70 dibagi 2. Jadi sudut K dan sudut L masing-masing 55 derajat. Nah, setelah kita tahu sudut K dan sudut L 55 derajat, nah, kita cari pasangan sudut-sudut yang sama besar antara segitiga KLM dan segitiga STU. Nah, kita dapat ya pasangan yang pertama, sudut K sama dengan sudut S. Karena K-nya 55, maka S juga 55 derajat ya. Kemudian, pasangan yang kedua adalah sudut L dengan sudut T. L juga 55 derajat, maka sudut T itu 55 derajat. Nah, yang terakhir, itu sudut M itu sama dengan sudut U. Ya, ini 70 derajat. Oke. Jadi sudut T yang ditanya dalam soal adalah 55 derajat. Bisa ya? Next, soal nomor 3. ABCD adalah persegi panjang. Kedua diagonal AC dan BD berpotongan di O. Nah, di sini gambarnya ya, sehingga ada beberapa segitiga ya, ada 4, 1, 2, 3, 4 yang kelihatan besar ya. Segitiga yang kongruen dengan segitiga AOB adalah, oke. Nah, untuk menjawab ini, kita coba ilustrasi gambarnya dibuat di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang kongruen itu berarti kan panjangnya harus sama ya. Ini AB ini harus sama dengan CD. Jadi pasangan AOB ini harus dengan DOC gitu ya. Sementara yang AD ini kan lebar dengan BC. Nah, dipotong gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa segitiga AOB ini kongruen dengan segitiga DOC. Seperti itu ya. Jawabannya DOC. Oke. Next, soal nomor 4. Oke. Di antara segitiga di bawah ini, ya, maksudnya di dalam pilihan ABCD ini, yang sebangun dengan segitiga dengan panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 18 cm. Oke, ini sudah Pak Wandri jawab dulu sebelumnya, jawabannya adalah C, gitu ya. Nah, tinggal pembuktian. Karena di sini sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya harus sebanding ya. Harus sebanding. Kita mulai dengan membandingkan ya tadi ya, 9, 12, dan 18 ini sebanding dengan 6, 8, dan 12. Kita buat seperti bentuk pecahan tadi ya. Nah, kayak gini. Nah, kita dapat ini 9 dan 6, kita bagi bersama oleh 3. Jadi sini 3, ini 2 gitu ya. 12 dan 8 kita bagi bersama oleh 4 ya. Jadi di sini 3, ini juga 2 ya. 18 dan 12 kita bagi bersama oleh 6. Jadi sini 3, ini juga 2. Jadi perbandingannya semuanya adalah sama ya, 3 banding 2. Nah, jadi pernyataan ini yang benar adalah C ya, sebanding. Oke. Next, soal nomor 5.
Panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 15 meter. Pada tempat dan saat yang sama, tinggi tiang bendera sepanjang 3 meter memiliki panjang bayangan 6 meter. Tentukan tinggi pohon. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat perbandingan yang sama, ya, seperti ini. Jadi, tinggi pohon kita bandingkan dengan tinggi tiang bendera, lalu panjang bayangan pohon kita bandingkan dengan panjang bayangan tiang bendera. Jadi, kalau kita mulai di sini pohon, kata awalnya di sini juga harus pohon. Kalau di bawahnya ini bendera, maka yang di sini kanan bawah juga bendera. Harus sama. Nah, kita tinggal masukkan apa yang diketahui, ya, tinggi pohon yang ditanyakan, terus dibagi tinggi tiangnya 3 meter, lalu panjang bayangan pohon 15 meter, dibagi dengan panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Lalu kita kali silang ya, seperti ini. Jadi tinggi pohon sama dengan 15 kali 3, lalu nanti tinggal dibagi oleh 6. Next, tinggi pohon sama dengan 45 dibagi 6 ya, sama dengan 7,5 meter. Nah, seperti itu ya. Oke, next soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping ini, segitiga ABC, siku-siku di B, jika AD 3 cm, ya, lalu DB 2 cm, ya, dan panjang BC yang bawah ini 4 cm, maka tentukan panjang DE. Nah, karena di sini segitiganya terlihat sebangun, jadi kita buat pernyataan seperti ini dulu. Ya, segitiga BC sebangun dengan segitiga DE. Maka prinsipnya ya harus kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Nah, kita buat perbandingan seperti ini. Ya. AD ini yang kecil kita bandingkan dengan AB yang besar. Ya. Lalu panjang DE ini yang alasnya yang kecil kita bandingkan dengan panjang BC yang bawah yang besar ini. Nah, jadi kita buat bilangannya, masukin di sini. Itu AD itu 3, sementara AB itu adalah 3 ditambah 2, jadi 5 di sini. Nah, dan DE yang ditanyakan BC itu 4. Ya. Nah, sehingga kita bisa langsung kali silang ya. Jadi DE sama dengan 3 kali 4, ya. Lalu nanti dibagi oleh 5. 12 dibagi 5, 2,4 cm. Itu panjang DE. Oke, paham ya? Next, soal nomor 7. Ini soalnya cerita, ya, kita pahami bersama. Sebuah foto diletakkan pada selai karton berukuran 40 kali 50 cm. Ya. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat karton selebar 4 cm. Oke. Di sebelah bawah foto masih terdapat karton selebar 7 cm. Nah, keterangannya, jika foto dan karton sebangun, berapakah lebar karton di sebelah atas foto yang tidak tertutup foto? Nah, kita akan menjawabnya dengan ilustrasi gambar ya. Ini kartonnya, lalu ini ada fotonya seperti ini. Jadi karton ukurannya, panjangnya ini ya 50, lalu lebarnya 40 di sini. Nah, kemudian di sini ada kiri dan kanannya terdapat selebar 4 cm, berarti yang ini ya. Nah, dengan sini ini 4 cm ya, kiri kanan. Lalu di sebelah bawah foto masih terdapat karton selebar 7, ini kurang lebih di sini. Nah, ya. Nah, jika foto dan karton sebangun, maka lebar yang di sebelah atas berarti yang ini ya. Nah, ini dianggapnya X ya. Kita harus tahu berapa nilai X ini. Ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus buat perbandingan nanti. Nah, yang diketahui kita tulis dulu ya di sini ya. Tinggi kartonnya 50, lebar kartonnya 40. Nah, ini. Nah, untuk kita paham lebar foto, jadi lebar foto itu dari kiri sampai kanan. Ini bisa kita hitung yang ini nih. Nah, mau dijelasin lagi. Jadi dari kiri ke kanan 40, ini ada 4, kiri ini 4 kanan, berarti 8 kan? 40 dikurangi 8, berarti ini dapat sekitar 32. Nah, tinggi foto berapa? Tinggi foto itu yang ini, mau dipertegas lagi. Nah, gitu ya. Jadi 50 dikurangi X tambah 7. Ya, sementara X kan belum ada. Nanti kita dapat nilai X itu, ya tinggal 50 dikurangi tinggi foto dikurangi 7, nanti dapat X. Nah, sementara kita cari dulu, ini misalkan kita buat juga X ya. X yang berbeda bukan yang di sini. Nah, jadi nanti kita buat perbandingan tinggi sama tinggi, lebar sama lebar gitu. Nah, jadi X dibanding 50 ya, yang ini dibanding 50, lalu 32 itu lebar dari fotonya dibanding dengan lebar karton 40 seperti ini. Nah, kita kali silang ya, seperti biasa, X kali 40, 50 kali 32, jadi
X-nya didapat 50 kali 32 1600 dibagi 40, dapat X sama dengan 40. Nah, X yang di sini ya, ini tinggi dari si foto tadi 40. Nah, maka kita bisa menghitung berapa sih nilai X yang di sini ya, yang nih Pak Wandri lingkarin ya. Nah, jadi lebar kanton di atas yang tidak tertutup ini ya adalah tadi 50 ya, dikurangin ini 7 ditambah ini tadi 40 ya. Pak Wandri tulis di sini 40. Nah, gitu ya. Jadi 50 dikurangin 47 cm. Jadi X di sini yang atas itu adalah sama dengan 3 cm. Oke. Bisa ya? Ini menggunakan konsep kesebangunan di dalam bangunan datar. Oke, next soal terakhir itu soal nomor 8. Oke, pada gambar di samping ini gambarnya trapesium. Tentukan panjang EF. Nah, yang ditanya langsung EF. Ya, ini berarti yang ditanya. Gitu. Untuk menjawab soal ini, Pak Wandri akan pindahkan dulu gambarnya di sini ya. Nah, ini kita harus menggunakan konsep segitiga ya di sini. Sementara bangunnya segi 4 kan. Nah, bagaimana untuk membuat dari segitiga? Ditambahkan sebuah garis yang panjangnya dari DA kita geser ke kanan. Kurang lebih begini. Nah, sehingga di sini panjang DC dengan yang E sampai di sini ya, ini sama A sampai di sini ini sama 5 cm 5 cm. Nah, gitu. Nah, kemudian ya kita lihat lagi di sini nih. Ya. Ini kita buat dulu misalkan X. Nah, kenapa? Karena nanti panjang E ke F itu adalah 5 ditambah X. Nah, karena konsep segitiganya kita pakai ini, gitu ya. Nah, yang bawah ini bisa kita cari, yaitu sisanya ya 15 kurangi 5 di sini 10. Gitu ya. Ini kalau gambarnya Pak Wandri pindahkan yang segitiga ini ya, khusus di sini ya. Nah, ini. Nah, maka mencari panjang F tadi 5 cm ditambah X ya. Nah, kita mencari X dulu. Nah, cara mencari X itu dengan konsep perbandingan tadi ya, yang sebangun. Ya. Jadi kita buat perbandingannya begini. Ya, X dibanding 10 yang bawah. Nah, ini 4 dibanding dengan 4 sampai ke sini. 4 tambah 6 berarti 10. Gitu ya. Terus kita kali silang ya. Jadi X kali 10, 4 kali 10 ya, X-nya sama dengan 4. Gitu. Nah, setelah X-nya dapat 4, maka kita tinggal lanjutkan sini panjang EF. Ya. Panjang EF itu adalah tadi 5 cm tambah X, jadi 5 tambah 4, 9 cm. Nah, untuk soal ini, soal terakhir ini, Pak Wandri berikan cara cepatnya ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi konsepnya, tadi segitiganya Pak Wandri buat gambar kayak gini ya. Ini keterangannya sama ya, EF yang ditanya ya, cuman gambarnya agak penyon dikit ya. Nah, kita wakili saja bilangan-bilangan ini dengan huruf ya. Jadi ini M, ini N, lalu yang atas ini A, ini B gitu ya. Mencari nilai X itu dengan cara cepatnya begini rumusnya. X ya kali silang. B ketemu sama N dikalikan, lalu nanti A dikalikan sama N dikalikan, itu yang bawahnya penyebutnya ada M ditambah N. Gitu. Nah, kita coba contoh yang tadi dimasukkan di sini dengan cara cepat ya. Jadi tadi kurang lebih angkanya gini ya. Jadi di sini ya gambarnya 15 kalikan 4 ya. Terus 5 kalikan 6 ya. Terus bawahnya 4 tambah 6. Nah, ya, dapatlah 60 ditambah 30 ya dibagi 10. 90 dibagi 10 yaitu 9. Nah, lebih cepat ya pakai ini ya. Nah, ini kalau benar pertanyaan seperti ini ya. Nanti kalau yang ditanyakan ada yang bawahnya ya, pakai aja seperti ini tapi X-nya yang atasnya diketahui. Oke. Begitu ya anak-anak kelas 9 kurang lebih 8 soal latihan soal yang sudah dibahas bersama-sama. Semoga bisa membantu mendalami materi bab kekongruenan dan kesebangunan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.